ketika kita memiliki nuklir, ya, walaupun itu tidak kita tembakkan di masa damai seperti sekarang ini, tetapi percayalah bahwa lawan diplomasi kita itu akan jatuh lebih rendah, ya, sehingga kita akan memperoleh kemenangan walaupun kita tidak menembakkan nuklir itu di masa damai. Itu seperti seorang perampok yang masuk ke dalam toko, dia merampok, dia membawa senjata api, tetapi dia tidak meletupkan senjata api itu, tapi dia mendapatkan uang banyak tanpa dia perlu meletupkan senjata api itu. Seperti itulah negara yang memiliki nuklir. Ya, dia bisa ngambil apa saja yang ada di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas buku. Judulnya ini nih, Who Rules the World, karya Noam Chomsky. Siapa Noam Chomsky? Noam Chomsky itu adalah seorang profesor, ya, yang tinggal di Cambridge, Massachusetts, dan beliau banyak menulis buku-buku mengenai masalah linguistik dan filsafat dan terkait dengan politik, karena beliau juga banyak menulis di American Empire Project, ya, sebuah penerbit yang mengeluarkan buku-buku yang menelaah tentang ambisi-ambisi para imperial yang sejak lama dianggap sebagai pelanggaran, tetapi itu seolah-olah disahkan oleh dunia. Nah, di dalam buku The World of Rule ini secara singkat, ya, karena waktu kita sangat singkat, sebenarnya hanya ingin menjelaskan tentang siapa sih sebenarnya yang mengendalikan dunia ini, who rule the world. Noam Chomsky di sini setidak-tidaknya kalau kita rangkum ada sekitar 6 item yang disampaikan bagaimana sebuah negara adidaya bisa menguasai dunia. Elemen-elemen apa yang mereka lakukan atau elemen-elemen apa yang mereka buat, ya, agar mereka bisa tetap eksis dalam rangka menguasai dunia, ya. Nah, ini yang perlu mungkin sama-sama kita pahami bersama. Baik. Yang pertama adalah dalam buku ini Noam Chomsky mengatakan mereka dikendalikan oleh ekonom-ekonom, ya, yang berusaha untuk menghilangkan suara rakyat di dalam politik, di dalam negara. Ya, seperti kita tahu, ekonom-ekonom ini mereka nanti akan banyak membeli suara rakyat, ataupun dia meniadakan suara rakyat dengan kampanye-kampanyenya yang luar biasa, yang heboh, ya. Tokohnya tidak begitu hebat, tetapi mungkin kampanyenya hebat sehingga publik akan mengarah ke sana. Yang kedua, mereka akan membuat politikus-politikus itu yang khususnya yang, ya, agak silau terhadap harta. Mereka akan bisa mengiring politikus-politikus itu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang cukup membuat rugi beberapa suara rakyat dan bahkan nanti impact-nya ke dunia. Bagaimana tidak, ya? Nanti kita nanti akan melihat secara langsung bagaimana mereka akan membuat sebuah perusahaan yang luar biasa mengerikannya. Bahkan tidak heran kalau mereka ini adalah orang-orang yang berusaha untuk membuat membuat senjata untuk perang. Ya, jadi para ekonom-ekonom ini punya pabrik-pabrik senjata yang mereka gunakan untuk perang. Otomatis di situ dia secara dana mereka bisa mengendalikan pemerintah dan mereka bisa meminta pemerintah untuk melakukan apa saja, khususnya untuk membesarkan bisnis mereka. Dan paling berbahaya apabila ini adalah bisnis-bisnis alat perang seperti Lockheed dan lain sebagainya.
Jadi yang pertama adalah ekonom-ekonom, adanya ekonom-ekonom yang menghilangkan suara rakyat dengan uangnya, menghilangkan suara politikus dengan uangnya, menghilangkan suara keidealismean dengan uangnya. Ya, dan kapitalis yang kita sebut dengan kapitalis akhirnya mereka pemodal-pemodal yang berusaha untuk mengembangkan perusahaannya. Ya, yang berbahaya adalah apabila perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan mesin perang. Dan itu yang terjadi. Yang kedua, mereka menggait para intelektual. Intelektual oleh Noam Chomsky dibagi menjadi dua. Ya, ada intelektual idealisme, radikal yang memang masih memegang erat yang namanya idealisme. Yang kedua ada intelektual bersama pemerintah. Ya. Ini Noam Chomsky mengatakan intelektual yang ideal itu adalah yang mereka sebut nabi dan para penerusnya. Nabi dan para penerusnya. Jadi ini adalah yang disebut sebagai intelektual di zaman Rasulullah dan intelektual di zaman nabi-nabi. Jadi nabi itu adalah intelektual yang memiliki idealisme. Dia nggak bisa digoyangkan oleh sesuatu. Tetapi beda dengan intelektual yang bersama pemerintah. Intelektual yang bersama pemerintah, mereka justru melakukan justifikasi terhadap kesalahan untuk menjadi seolah kebenaran. Makanya Rasulullah pernah bersabda, ulama yang baik adalah ulama yang jauh dari pemerintah. Dan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang selalu mendekati ulama. Jadi bukan ulama yang datang ke pemerintah, tetapi pemerintah yang datang ke ulama. Itu sudah ada. Ya. Dan dalam bukunya Noam Chomsky ini disebutkan adalah intelektual idealisme dan intelektual yang bersama pemerintah. Ini yang berbeda. Nah, itu yang pertama. Jadi yang kedua, yang pertama tadi ekonom, ya, yang menghilangkan suara rakyat dan menghilangkan suara-suara politikus dan lain sebagainya. Yang kedua adalah para intelektual yang menghilangkan idealisme karena mereka bersama pemerintah dan mereka berusaha untuk menjustifikasi apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat secara keilmuan dan lain sebagainya. Makanya ada juru bicara yang kadang-kadang berbicara pokoknya waton membela, tetapi yang masalah adalah ketika yang dibela itu tidak benar. Ini yang berbahaya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, yang pertama ekonom, yang kedua intelektual, yang ketiga adalah menguasai negara yang bisa menguasai atau mengendalikan dunia adalah negara yang bisa menguasai energi di Timur Tengah. Ya, ini di halaman 64 beliau mengatakan penguasa energi di Timur Tengah ini adalah orang yang bisa mengendalikan dunia. Ya, tetapi yang perlu diingat bahwa yang mengendalikan di Timur Tengah bukan berarti itu orang Timur Tengah, bukan berarti itu negara Timur Tengah. Tetapi itu negara-negara luar yang berusaha memporak-porandakan Timur Tengah untuk menguasai minyak-minyaknya. Kita lihat saja beberapa negara-negara di Timur Tengah sana banyak minyak-minyaknya yang sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan minyak asing, ya, khususnya dari Amerika. Nah, inilah yang akan membuat kondisi Timur Tengah ini kacau terus. Ya, mengapa mereka mengacaukan itu? Ya supaya mereka bisa tetap mendatangkan seolah-olah security, seolah-olah satpam, tetapi sebetulnya itu untuk mengamankan minyak-minyak mereka. Nah, dengan mereka menguasai minyak-minyak itu, maka otomatis mereka akan bisa menghidupi mesin-mesin perang mereka. Dan ketika mereka bisa menghidupi mesin-mesin perang mereka, otomatis mereka bisa menguasai dunia. Ya. Nah, yang keempat, mereka menguasai lembaga-lembaga internasional. Jadi, untuk menjadi negara kuat superpower di dunia saat ini menurut Noam Chomsky harus menguasai lembaga-lembaga internasional. Ini halaman 144. Untuk apa menguasai lembaga internasional? Untuk melegitimasi penggunaan kekuatan militer atau untuk melegitimasi segala tindak tanduk yang dilakukan oleh negara-negara yang menguasai tadi. Bisa menguasai PBB, bisa menguasai WHO, bisa macam-macam, ya. Kalau seandainya ini terjadi dan ini dilakukan, maka luar biasa. Ya, makanya tidak heran apabila pemerintah Trump ini pernah memboikot WHO, ya, karena WHO sudah terlalu mendekati ke China dan otomatis
eh, Amerika marah karena Amerika termasuk 75% yang memberikan dana ke PBB. Ya, mengapa harus diberikan dana yang sedemikian besar? Chomsky mengatakan bahwa ini memang upaya untuk menguasai lembaga-lembaga internasional yang ada. Masya Allah ya. Jadi ini berbahaya sekali. Ya, di halaman 144. Jadi sekali lagi yang pertama adalah ekonom, yang kedua memiliki intelektual yang bersama pemerintah, yang ketiga adalah penguasaan energi di Timur Tengah, yang keempat adalah menguasai lembaga internasional, dan yang kelima, ini yang paling menarik, ya, adalah memiliki nuklir. Tuh, kenapa memiliki nuklir? Bapak-bapak, Noam Chomsky di sini mengatakan, ya, di halaman 172, saat ini disadari atau tidak, semua negara tidak boleh memproduksi nuklir. Ada proliferasi terhadap nuklir. Tetapi herannya, Amerika bisa memasang nuklir di mana saja, kapan saja dia bisa memasang. Untuk apa? Untuk keamanan dunia. Dan hebatnya lagi, kata-kata untuk keamanan dunia ini itu dilegitimasi oleh lembaga-lembaga internasional. Makanya di poin keempat tadi harus menguasai lembaga-lembaga internasional. Untuk apa? Untuk melegitimasi. Nah, jadi di sini jelas. Noam Chomsky mengatakan, beliau mengambil dari Badan Kebijakan Amerika Serikat yang menangani mengenai masalah kebijakan Amerika Serikat, disebut sebagai Stratcom, ya, Stratcom. Ya, mengatakan bahwa nuklir itu bisa digunakan untuk mengatasi setiap krisis dan konflik. Apa maksudnya? Begini, negara yang memiliki nuklir biasanya selalu menang di dalam argumentasi, baik itu Dewan Keamanan PBB maupun bilateral. Karena apa? Karena mereka memiliki power. Amerika Serikat, Starcom itu mengatakan, Stratcom ya, strategi Amerika, Dewan Kebijakan Strategi Amerika, mereka mengatakan bahwa ketika kita memiliki nuklir, ya, walaupun itu tidak kita tembakkan di masa damai seperti sekarang ini, tetapi percayalah bahwa lawan diplomasi kita itu akan jatuh lebih rendah. Ya, sehingga kita akan memperoleh kemenangan. Walaupun kita tidak menembakkan nuklir itu di masa damai. Itu seperti seorang perampok yang masuk ke dalam toko. Dia merampok, dia membawa senjata api. Tetapi dia tidak meletupkan senjata api itu. Tapi dia mendapatkan uang banyak tanpa dia perlu meletupkan senjata api itu. Seperti itulah negara yang memiliki nuklir. Ya, dia bisa ngambil apa saja yang ada di seluruh dunia, apalagi dilegitimasi dengan catatan dia memiliki senjata nuklir. Bahkan seorang pejabat India, ya, mengatakan, saya lupa pejabat militer India atau justru PM India, ya, India harus punya nuklir karena disitulah letak pentingnya nuklir sebagai sarana diplomasi. Jadi itu yang diambil India, dan India juga mungkin itu meniru dari apa yang disebutkan oleh Starcom tadi. Ya. Luar biasa. Ya. Dan kita di dalam bab terakhir sini, sebetulnya di halaman 354, mengatakan bahwa sebetulnya dunia ini pernah hampir kiamat karena perang nuklir. Ya. Di sini setidak-tidaknya Noam Chomsky mencatat beberapa kejadian, ya, ketika ada seorang anak buah yang menyelamatkan dunia ini dari kehancuran karena nuklir. Anak buah seorang tentara pangkat rendahan yang bisa menghindari dunia ini dari perang nuklir. Ini terjadi dengan seorang ya, perwira menengah Rusia bernama
Stanislav Petrov. Ya, Petrov pernah tidak melaporkan ke atasannya bahwa dia melihat sistem deteksi otomatis berada Rusia, ya, sistem deteksi otomatis Rusia berada di bawah ancaman serangan rudal dari Amerika Serikat. Ya. Kalau seandainya dia menyampaikan kepada atasannya, maka otomatis atasannya memerintahkan untuk melakukan penyerangan. Tetapi ternyata Stanislav Petrov tidak menyampaikan itu, tetapi dia hanya menunggu dengan kondisi yang nyata nanti di lapangan. Ya. Hal ini juga sama, ya, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ada juga anak buah yang berusaha untuk menutupi keadaan genting hanya demi menjaga agar senjata nuklir tidak diletupkan. Ini mirip dengan komandan kapal selam Rusia, Vasily Arkhipov, ya, pada momen berbahaya krisis rudal nuklir Kuba tahun 1962, bahwa Arkhipov menolak meluncurkan torpedo nuklir ketika kapal selamnya diserang oleh kapal perusak Amerika Serikat. Ya, pada saat itu sebetulnya dia bisa saja menyerang kapal Amerika yang menyerang dirinya, tetapi dia tidak melakukannya. Ya. Kemudian yang ketiga, Presiden Carter, ya, juga pernah diyakinkan orang agar melancarkan serangan balasan ketika ada panggilan ketiga atau emergensi yang memberitahu bahwa ternyata ada orang yang mengatakan panggilan itu palsu. Ya. Padahal itu adalah panggilan-panggilan yang sesungguhnya. Ini juga agar Presiden Carter tidak buru-buru untuk meletupkan senjata nuklir. Kemudian ada yang keempat, pada insiden genting 1995, ya, ketika itu jalur roket Norwegia Amerika Serikat membentuk pola serupa jalur nuklir. Jadi sudah ada yang membidik, gitu ya. Dan ini dibaca oleh Rusia sehingga membuat Rusia cemas. Presiden Boris Yeltsin juga diberitahu untuk memutuskan apakah akan melancarkan serangan nuklir apa tidak, tetapi Boris Yeltsin mengatakan tidak. Kemudian yang kelima, pada puncak krisis 28 Oktober di pangkalan militer Amerika Okinawa, saat itu juga terjadi krisis rudal di Kuba yang melanda ketegangan di Asia. Ya, pada puncak krisisnya 28 Oktober terjadi kekeliruan saat awak rudal menerima pengesahan untuk meluncurkan rudal nuklir. Ya, mereka memutuskan untuk tidak meluncurkan rudal nuklir demi menghindari kemungkinan perang nuklir. Ya. Sehingga mereka bergabung bersama Petrov dan Arkhipov tadi dalam jajaran orang-orang yang memutuskan untuk tidak mematuhi protokol yang sudah ada di angkatan perang mereka demi menyelamatkan dunia. Jadi ada juga tentara-tentara yang bukan high level untuk memutuskan, tetapi dia berusaha untuk memutuskan agar tidak terjadi perang nuklir. Ya, sehingga disinilah yang di buku ini Noam Chomsky mengatakan bahwa sebetulnya jam kiamat itu sudah pernah hampir datang menurut Noam Chomsky. Artinya kiamat itu artinya perang nuklir. Bahkan sebagai penguat dari kata-katanya dia, bahwa pada rentang 1977 tahun 1977 sampai 1983 ada sekitar 255 peringatan palsu per tahun yang mengganggu Amerika dan mengganggu Rusia untuk meletupkan senjata nuklir. Jadi ada 255 pesan agar atau triggering agar kedua negara ini saling meluncurkan nuklir. Tapi ternyata itu bisa ditahan oleh keduanya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Noam Chomsky, termasuk yang keenam sebetulnya ada, yaitu Amerika juga melakukan dukungan ke teroris atau ke pemberontak. Ya, ini halaman 304. Salah satunya di Afrika Selatan, di Nicaragua, di Kuba, dan sebagainya, dan termasuk di negara-negara di Asia. Ya, ini yang dilakukan oleh negara-negara yang ingin mengendalikan dunia.
saat ini atau yang sedang mengendalikan dunia saat ini, yaitu mereka yang pertama, mereka memiliki ekonom atau seorang kapitalis yang menghilangkan suara rakyat dengan uangnya. Yang kedua, mereka memiliki intelektual yang selalu mendekat kepada pemerintah dan menghilangkan idealisme kenabian. Yang ketiga, mereka menguasai energi di Timur Tengah. Yang keempat, mereka menguasai lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan lain sebagainya untuk melegitimasi penggunaan kekuatan militer dan untuk melegitimasi apa yang mereka lakukan kepada negara-negara lain. Dan yang kelima, mereka harus memiliki nuklir, karena menurut mereka nuklir itu adalah sarana yang terpenting untuk pertahanan terakhir dan di masa damai ini untuk memenangkan diplomasi. Karena negara yang memiliki nuklir rata-rata memenangkan diplomasi. Dan yang keenam, mereka kadang-kadang melakukan dukungan-dukungan terhadap pemberontak. Ini yang berbahaya. Pemberontak siapa? Pemberontak yang memberontak pemerintahan yang tidak mereka sukai. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam 20 menit ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.